Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita sedang berada pada kondisi pandemi. Bertemu lagi dengan Ibu, kali ini dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu menilai dua buku fiksi dan non-fiksi. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, seperti biasa, Ibu akan paparkan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita raih melalui pembelajaran ini. Nah, sekarang Ibu akan coba paparkan apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kita mempelajari teks fiksi atau buku fiksi dan non-fiksi itu agar kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam buku fiksi. Dalam hal ini kita akan menggunakan kumpulan cerpen dan unsur-unsur buku non-fiksi. Kita akan mengambil biografi, mengklasifikasikan nilai-nilai dalam buku fiksi berupa nilai agama, sosial, budaya, kemudian menentukan kaitan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, memerinci nilai-nilai dalam buku non-fiksi yang telah dibaca, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kumpulan cerpen dan biografi yang telah dibaca. Nah, setelah itu kita akan memerinci unsur-unsur serta langkah-langkah dalam menyusun laporan hasil diskusi buku, kemudian menyimpulkan bagian-bagian dalam laporan hasil diskusi buku berupa pendahuluan, uraian diskusi buku, dan simpulan secara tertulis. Dan kita akan merancang dan menulis laporan hasil buku serta mempresentasikannya dalam presentasi virtual tentunya. Demikian tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan memaparkan, kalian akan menyimak pemaparan mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Disimak ya. Nah, dapat kalian lihat, ini merupakan pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Contohnya, ada novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan dongeng, itu termasuk ke dalam buku fiksi. Kemudian, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Buku fiksi dan buku non-fiksi memiliki unsur-unsur yang berbeda. Berikut akan Ibu sampaikan apa saja perbedaan dari unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut. Ya, buku fiksi memiliki dua unsur utama. Yang pertama disebut dengan unsur intrinsik atau unsur yang terkandung langsung atau terdapat langsung di dalam karya tersebut. Jadi ketika kita membacanya, kita akan langsung menemukan unsur-unsur itu di dalamnya. Kemudian yang kedua kita namakan sebagai unsur ekstrinsik atau unsur luar yang secara tidak langsung turut mempengaruhi terciptanya karya tersebut. Unsur intrinsik dalam buku fiksi itu ada tema, amanat, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam buku fiksi meliputi bahasa, penggunaan bahasa tentunya, latar belakang pengarang, dan
nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra tersebut. Misalnya, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai pendidikan. Itu adalah nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam suatu karya yang kita namakan sebagai buku fiksi. Berikutnya, apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk dalam buku non-fiksi? Oke, ya silahkan dibaca di sana. Mari kita paparkan bersama bahwa di dalam buku non-fiksi memiliki beberapa unsur pembentuknya. Yang pertama, diawali dengan cover buku atau sampul buku, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi bukunya sendiri, ada daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Itu adalah unsur-unsur pembentuk buku non-fiksi. Ya, setelah kita mempelajari dan memahami bersama mengenai apa yang dinamakan dengan buku fiksi dan buku non-fiksi, serta telah mengetahui juga unsur-unsur yang terkandung di dalam buku fiksi dan non-fiksi, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi di antaranya adalah nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi atau nilai agama, serta nilai politik. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi itu meliputi nilai-nilai dalam buku pengayaan pengetahuan, ada nilai-nilai moral yang dikembangkan dan nilai budaya yang dikembangkan. Kemudian nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dalam buku pengayaan keterampilan itu harus memiliki manfaat bagi kehidupan dan harus mengembangkan kecakapan hidup. Dan untuk nilai-nilai dalam buku pengayaan kepribadian itu harus membangun mental dan emosi. Kemudian nilai untuk membangun pribadi arif dan berwibawa, dan nilai-nilai yang mendorong sikap empati dan apresiasi. Nah, demikian tadi nilai-nilai yang kalian bisa dapatkan dari buku fiksi maupun dari buku non-fiksi. Setelah mengetahui perbedaan antara nilai-nilai terdapat di dalam buku fiksi dan non-fiksi, maka sekarang kita akan melanjutkan pada cara bagaimana menilai buku fiksi tersebut. Ya, seperti sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa buku fiksi yang akan kita pergunakan untuk kita nilai berupa kumpulan cerpen. Langkah pertama adalah mengajukan pertanyaan literal. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan interpretatif dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan integratif, kemudian mengajukan pertanyaan kritis dan mengajukan pertanyaan kreatif. Sedikit berbeda dengan langkah-langkah dalam menilai buku fiksi, dalam menilai buku non-fiksi itu dapat dilakukan dengan mencari atau menyusun resensi buku. Seperti yang disampaikan oleh ahli bahasa yaitu Goris Kraf yang mendefinisikan bahwa resensi merupakan tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu karya tulis atau buku. Oleh karena itu, resensi lebih dikenal dengan istilah ulasan atau bedah buku. Kemudian, setelah kita memahami bagaimana cara untuk menilai buku fiksi maupun buku non-fiksi, kemudian menuliskan hasil penilaian kita terhadap dua buku tersebut, maka kita akan melakukan diskusi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi tersebut
untuk kemudian kita buat laporan hasil diskusinya. Nah, untuk menyusun laporan hasil diskusi diperlukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam laporan hasil diskusi buku, kemudian ulasan yang dideskripsikan dalam laporan hasil buku, dan baru yang terakhir kita bisa menyusun laporan hasil buku tersebut. Ya, berikut bisa kalian simak bagaimana unsur-unsur dalam laporan hasil diskusi buku. Dan ini adalah ulasan yang dideskripsikan dalam laporan hasil diskusinya. Sedangkan dalam penyusunan laporan hasil diskusi buku, kita harus memahami sistematikanya terlebih dahulu. Sistematika untuk laporan hasil diskusi buku itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan uraian diskusi buku, dan diakhiri dengan simpulan. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai bagaimana cara menulis laporan hasil diskusi buku. Selanjutnya, kalian akan berlatih menulis laporan hasil buku yang terlebih dahulu diawali dengan menganalisis unsur-unsur dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi. Semua soal latihan dan juga tugas-tugas dapat kalian pelajari dalam LKPD dan juga di dalam laman diskusi maupun laman tugas di dalam aplikasi LMS. Silahkan, selamat mengerjakan. Semoga semuanya dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.